Baik, saya lanjutkan kembali dua sisi. Dari Golkar dan PAN tadi jelas katanya sebenarnya tidak sepakat nih, saya ke Bang Mardhani, dengan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh presiden. Tapi tetap dibahas di draftnya, disahkan. Nah sekarang PKS yang jelas dari awal menolak, bisa nggak sih kasih bocoran ke kita, ke publik, dalam bentuk draft itu dari siapa sih munculnya inisiatif pasal 10 ayat 2 itu? Ini pertanyaan berat ya, saya coba jawab. Yang pertama tentu PKS konsisten. Karena kami menolak IKN, landasannya jelas. Kita lagi belum perlu, kita lagi perlu masyarakat, dan ternyata terburu-burunya ketahuan. Undang-Undang 3 2022 ada revisinya di tahun 2023 untuk memperkuat IKN. Nah, karena itu PKS tegas menolak. Tetapi kami juga menghargai teman-teman PAN, teman-teman Golkar, karena memang tahap awal ini adalah persetujuan untuk membahas. Dan membahas itu adalah amanat Undang-Undang 3. Karena 2 tahun sejak keputusan ini 15 Februari 2022, maka berikutnya 14 Februari 2024 harus sudah jelas jenis kelaminnya Jakarta mau dikemanain. Undang-undangnya sendiri sepengetahuan saya desain awalnya adalah inisiatif pemerintah. Kebetulan saya selain di Badan Legislasi bareng Bang Firman juga anggota Komisi 2 ya. Bareng ketua ada Pak Gaus tuh keren tuh itu. Nah, di komisi saya mau memperjelas. Jadi ini inisiatifnya sebenarnya dari pemerintah. Awal pembahasannya setahu saya ini inisiatif pemerintah. Kami pernah diundang oleh Kemendagri, ini ada draft RUU tentang daerah khusus Jakarta. Karena tinggal kalau Desember ke Februari ya 3 bulan lah gitu loh. Oke Bang Mardhani, kalau usulannya dari pemerintah termasuk draft segala macam itu juga dari pemerintah atau dari DPR? Ketika awalnya itu dari pemerintah, setahu saya. Dan kita di Komisi 2 lagi membahas. Tiba-tiba ada masuk dari balik undangan untuk membahas revisi Undang-Undang DKJ ini usulan dari DPR. Nah kami ngecek ulang, ternyata ini dari DPR. Alasannya apa saya tanya? Karena waktu yang mepet kalau dari pemerintah maka DPR harus membuat DIM. Mengumpulkan DIM dari banyak partai itu bisa ratusan. Nah akhirnya dibuat yang lebih simpel melalui DPR biar DIM-nya dari pemerintah. Ini saja sudah jadi satu catatan nih gitu loh. Daftar inventaris masalahnya dari pemerintah. Artinya draft-draft isi pasal-pasal juga dari pemerintah munculnya. Dari pemerintah diserahkan ke DPR saya tidak tahu seperti apa, tetapi DPR punya hak untuk membahas keseluruhannya. Tapi Pak Presiden bilang jelas tadi katanya inisiatif DPR. Nanti kita bisa cek lagi ya kepada prosesnya karena ada yang gelap. Di Komisi 2 itu masih inisiatifnya teman-teman pemerintah. Tapi ketika dibalik berubah jadi inisiatifnya DPR. Kenapa teman-teman balik saat itu setuju ini jadi inisiatif DPR, Pak Firman? Pertimbangannya adalah seperti yang sampaikan Pak Mardhani tadi. Bahwa undang-undang status DKI ini harus selesai paling lambat 2 tahun. Ya, oleh karena itu, faktor waktu ya akhirnya. Oleh karena itu, karena 2024 sudah akan dipindahkan secara bertahap, maka DKI harus jelas statusnya. Itu pertimbangan politiknya. Oleh karena itu, Golkar tetap mengusulkan agar kalau memang itu tidak boleh serta-merta pengkhususan itu hanya masalah ekonomi. Tetapi untuk pemilihan gubernur, Golkar tetap mengusulkan seperti saat ini gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Itu yang kita usulkan. Nah saya ke Mbak Titi dulu deh kalau gitu. Ini Mbak Titi saya agak-agak bingung, bertanya-tanya juga. Tadi disebutkan ini inisiatif DPR, kemudian ada masukan ini dari pemerintah juga. Dan belakangan semuanya setuju kalau dipilih oleh rakyat. Padahal di draft itu jelas pasalnya ditunjuk oleh Presiden. Jadi ini seolah-olah udah ramai akhirnya ya udah setuju gitu loh. Iya. Ini sebenarnya pasal yang anomali ya. Kok bisa partai politik melepaskan kewenangannya untuk promosi kader kepada Presiden? Pertanyaan pertama, apakah karena ini ada situasi kenyamanan di tengah pengisian penjabat kepala daerah? Jadi persis pengisian pasal 10 itu seperti pengisian penjabat. Kan penjabat untuk gubernur juga diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan DPRD, memperhatikan pertimbangan DPRD.
yang kita juga tidak pernah tahu pertimbangan itu seperti apa. Apakah betul dipertimbangkan atau tidak. Faktanya ada yang diajukan oleh DPRD sama sekali tidak dipilih. Tapi juga tidak dijelaskan kenapa tidak dipilih. Jadi pasal 10 itu bisa dikatakan artikulasi dari situasi hari ini. Pengangkatan penjabat gubernur yang dilakukan oleh presiden, otoritas eksklusif presiden, kalaupun mempertimbangkan usulan DPRD dan masyarakat, itu juga tidak terlalu akuntabel. Jadi menurut saya sih agak aneh ya, partai politik mestinya itu betul-betul mengamankan ruang promosi kadernya. Kalau perlu ini adalah kesempatan yang lebih besar, kalau bisa bahkan pemilihan bupati wali kota, DPRD kabupaten kota itu juga dibuka. Karena kalau saya berbincang dengan banyak teman-teman partai di DKI Jakarta, mereka ingin ruang-ruang promosi itu. Karena merasa yang ada hari ini terlalu sempit. Hanya ada di DPRD provinsi dan juga gubernur begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ini kan bukan hanya satu-satunya. Akan dibentuk yang disebut dengan aglomerasi ya. Di mana nanti sebagai pusat ekonomi dia akan ditopang oleh wilayah selain Jabodetabek bahkan sampai Cianjur. Itu diketuai oleh Wapres. Jadi kita nih akhirnya berpikirnya konspiratif begitu. Siapa yang diuntungkan ini Mbak Titi dengan posisi ini kalau memang disahkan ditunjuk oleh kalau Presiden? Wapres kan dengan situasi politik hari ini logika konspiratifnya publik ya. Dan tidak salah ya Pak ya. Kan siapa cawapresnya hari ini, siapa presidennya yang akan nanti mengangkat kalau memang ini ditetapkan. Kan dari sisi durasi saja ini sebenarnya injury time. Karena Undang-Undang IKN itu ditetapkan 15 Februari 2022. Artinya 15 Februari 2024 Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu harus sudah tuntas. Kekhawatirannya adalah ini akan serba tergesa-gesa lagi. Padahal masyarakat Jakarta juga harus didengar. Pemangku kepentingan Jakarta itu bukan hanya Jakarta. Saya warga Tangsel tapi bekerja hidup saya sebagian besar dalam seharian di Jakarta. Ini kan suara-suara yang juga perlu didengar. Jadi menurut saya ini dengan ketergesaan ini mestinya di hold dulu ya. Apakah caranya misalnya keluar perpu untuk memperpanjang durasi itu atau bagaimana. Tetapi tadi dihubungkan kalau diangkat oleh presiden. Lalu kemudian aglomerasinya diketuai oleh wakil presiden. Lalu situasi politik kita ada calon wakil presiden yang juga anak presiden. Makanya ketika diskusi dengan teman-teman mahasiswa di Jakarta, kok kayaknya terhubung gitu ya. Nah ini supaya tidak konspiratif, tidak terlalu jauh, apalagi dibilang ini awalnya inisiatif pemerintah, tapi mau cepat dilempar ke balik, ya harusnya ditunda ya. Karena terlalu banyak kontroversinya dan ruang masyarakat menjadi terbatas. Silahkan ditanggapi Bang Saleh, ini kenapa partai tidak mengambil kesempatan untuk kadernya bisa maju? Jadi begini dan sebetulnya. Konspiratif juga boleh ditanggapi. Ya saya mau menanggapi dulu soal tadi proses tadi inisiatif tadi itu. Inisiatif itu hanya terjadi jika dan hanya jika ada persetujuan antara DPR dan pemerintah. Nggak bisa misalnya, udah pemerintah nyerahkan ke DPR aja, nggak bisa begitu. Jadi setiap lahirnya undang-undang, itu peran DPR 50%, peran pemerintah 50%. Artinya apa? Artinya ketika ada tadi perpindahan antara inisiatif pemerintah menjadi DPR, berarti sudah ada rapat balik di DPR yang dimana pemerintah utusannya ada, biasanya dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM. Hadir di situ beserta rombongannya dan kemudian diwakili oleh balik ini yang diwakili semua partai dan fraksi yang ada. Lalu disepakati jadilah itu inisiatifnya DPR. Nah sekarang pertanyaan tadi itu sebetulnya yang belum kelihatan dan terbuka adalah pasal-pasal itu apakah membawa carry over semua yang tadi sudah ada draftnya di pemerintah atau DPR tadi membahas lagi kemudian ada kan legal drafter di DPR itu kan ada. Jadi apakah misalnya mereka terlibat lagi atau seperti apa? Itu bagian yang saya kira saya tidak masuk ke dalam wilayah itu karena saya nggak terlibat. Bang Mardhani sama Pak Firman harusnya bisa nanti menjelaskan. Ini saya mau nanggapi yang soal aglomerasi itu. Nah aglomerasi itu kan di dalam undang-undang draft yang ada sekarang ini menurut saya belum ada. Jadi yang di dalam undang-undang DKJ itu nggak ada. Ini kan baru omongannya Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau Menteri Dalam Negeri ngomong seperti itu ya sama ketika dia kemarin ngomong nggak ada tuh pemilihan langsung gubernur oleh presiden. Ya kan sekarang dia bilang ini ada aglomerasi, ya sama itu statusnya sama. Jadi artinya DPR belum tentu setuju juga aglomerasi itu. Jadi artinya pembahasan terkait ini masih terbuka lebar. Jadi
apa upaya-upaya dan pikiran-pikiran yang saya kira agak sedikit istilahnya ya, menerawang dan tidak membumi itu tunggu dulu karena tapi wajar kan DPR tadi, ini juga sebentar. kan masih punya waktu untuk membahas ini. Oke gitu. Bang, ini bukan menerawang dan tidak membumi, ini kan berbicara masyarakat punya persepsi akhirnya menarik ke sana. Ini kan ya. yang disampaikan oleh satu orang pejabat yang namanya Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu sekali lagi setengah bagian dalam lahirnya sebuah undang-undang. Nah, sekarang, setengahnya lagi kan ada di DPR nanti. Oke, sekarang Kan tanggapannya belum dibahas ini, konspirasi. DPR aja belum. Ini kalau ditanya semua pendapatnya pasti akan berbeda-beda nih soal aglomerasi. Ya, Bang Saleh, boleh tanggapin sedikit soal konspirasi, kekhawatiran publik bahwa ini berkaitan dengan ini? Oke, itu boleh saja dan itu saya kira dalam politik itu selalu begitu kan, sangat jarang yang husnuzon dalam politik ini. Biasanya orang selalu beranjak dari sesuatu yang negatif, suzon aja gitu. Itu biasa. Tapi wajar kan? Tapi saya justru harus menghormati apapun pendapat politik orang, baik itu husnuzon maupun suzon. Karena misalnya katakan seperti tadi itu penunjukan langsung gubernur. Ya kan, begitu sudah ada kan udah suzon dulu, padahal sebetulnya itu belum ada pendapat yang utuh dari semua fraksi terkait itu ya. Ini catat tuh. Baru persetujuan untuk membahas, ya kan? Nah, tapi sudah suzon dulu, ini pasti akan ditunjuk langsung. Tapi dengan adanya itu, akhirnya masyarakat terbuka pikiran, wawasan, dan juga pencermatan. Akhirnya muncul kritik, ngasih masukan dan pendapat, akhirnya ini menjadi pendapat umum yang akhirnya bisa menjadi masukan kepada DPR dan juga pemerintah. Tapi gitu. sayang sekali pertanyaan saya mengenai pasal itu siapa? Apakah ini carry over dari pemerintah? Sebetulnya yang paling DPR? bisa menjawab itu Pak Firman sama Tapi Pak dua-duanya kan Mardhani. hanya 2 fraksi. Apakah saya harus mengundang ini. 9 fraksi untuk tahu ini muncul dari fraksi Pak apa? Mardhani gitu? sama Pak Firman mestinya. Nanti dijawab usai jeda di Dua Sisi.